Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak, stambuk M441211039. Baik, pertanyaan pertama saya akan menjelaskan rangkaian adjektif clumper. Rangkaian terdiri dari OPM sebagai penguat sinyal, diode D1 sebagai switch, dan kapasitor C1 sebagai penyimpan sementara muatan listrik. Pada rangkaian, tegangan referensi diberikan oleh resistansi R1 dan R2 yang membentuk pembagi tegangan dan dihubungkan ke input pin 2 dari OPM. Yang kedua, ketika sinyal input pin diberikan, maka dioda D1 akan bekerja sebagai switch terbuka jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi. Dan sebaliknya akan bekerja sebagai switch tertutup jika tegangan input lebih kecil dari tegangan referensi. Dalam kondisi switch terbuka, kapasitor C1 akan terisi dengan muatan listrik sesuai dengan tegangan input. Yang ketiga, pada saat dioda D1 beralih dari switch terbuka ke switch tertutup, kapasitor C1 akan melepaskan muatan listrik yang tersimpan dan menghasilkan tegangan output Vout yang setara dengan tegangan input dikurangi dengan tegangan referensi. Yang keempat, tegangan output atau Vout kemudian dapat digunakan sebagai sinyal output yang telah dihilangkan level DC-nya. Pada praktiknya, nilai kapasitor C1 dan resistansi R1 dan R2 harus dipilih dengan tepat agar rangkaian dapat bekerja dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang pertanyaan kedua yaitu contoh permasalahan pada shifting. Yang pertama, tegangan DC yang tergeser. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah jika tegangan DC input tidak tergeser sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan dalam desain atau konfigurasi komponen aktif dalam rangkaian clumper. Misalnya jika transistor atau operasional amplifier yang digunakan tidak berfungsi dengan benar atau terhubung secara tidak benar, maka proses shifting DC tidak akan berhasil. Yang kedua, perpindahan sinyal AC yang terganggu. Jika melakukan shifting DC pada adjektif clumper, perpindahan sinyal AC pada input juga harus diperhatikan. Jika perpindahan sinyal AC terganggu oleh terdistorsi, maka hal ini dapat menghasilkan distorsi pada sinyal output. Salah satu penyebab umumnya adalah ketidakstabilan atau ketidakcocokan komponen yang digunakan dalam rangkaian clumper. Yang ketiga, distori gelombang. Shifting DC yang tidak akurat atau gangguan pada sinyal input dapat menyebabkan distori pada bentuk gelombang output. Jika tegangan DC input tidak tergeser dengan benar, maka bentuk gelombang output pada sinyal AC juga akan distorsi. Distorsi ini menghasilkan perubahan amplitudo, frekuensi, atau bentuk gelombang yang tidak diinginkan. Yang keempat, noise atau gangguan pada output. Gangguan atau noise pada output adalah masalah umum yang mungkin terjadi pada shifting DC pada adjektif clumper. Noise dapat disebabkan oleh sinyal interferensi elektromagnetik atau EMI, jitter atau komponen yang tidak stabil dalam rangkaian. Gangguan ini dapat mengurangi kualitas sinyal output dan mengganggu kinerja sistem yang menggunakan clumper. Yang kelima, kecepatan respons terbatas. Adjektif clumper memiliki kecepatan respon yang tergantung pada komponen yang digunakan. Jika komponen aktif dalam rangkaian tidak memiliki kecepatan respon yang cukup, maka sistem DC pada clumper mungkin tidak dapat mengikuti perubahan sinyal input dengan baik. Hal ini dapat menghasilkan distori pada sinyal output atau menyebabkan gangguan lainnya. Yang keenam, penting untuk mencermati masalah-masalah di atas dan melakukan analisis yang dapat kita mengalami sistem DC pada clumper. Penulisan yang cepat dan desain komponen yang kombinasi rangkaian dapat membantu mendetifikasi dan memperbaiki masalah yang terjadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.